Halo, saya Feby Haliansa Putri dengan NIM 06101282429551. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua tentang skala pH dan penggunaan indikator. Nah, konsep asam dan basa didasarkan pada beberapa sifat yang ditunjukkan oleh sekelompok senyawa dalam larutan dalam air. Berdasarkan sifat asam, asam adalah sifat yang mempunyai rasa asam dan sifat yang bisa memerahkan lakmus biru. Nah, kemudian basa adalah sifat yang mempunyai rasa pahit dan membirukan lakmus biru. Kemudian, larutan digolongkan menjadi tiga, yaitu larutan yang mempunyai sifat asam, larutan yang mempunyai sifat basa, dan larutan yang mempunyai sifat netral. Dalam larutan air, asam akan menghasilkan ion H+, dan basa menghasilkan ion OH-. Kedua ion tersebut akan bereaksi membentuk H2O, sehingga larutan yang akan terjadi bersifat netral. Nah, kemudian, adapun pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Perlu diketahui juga bahwa pemilihan indikator pH itu sangat penting dalam suatu proses praktikum karena untuk menentukan keakuratan pH tersebut. Kemudian, indikator asam basa merupakan senyawa yang warnanya dalam larutan asam maupun dalam larutan basa berbeda. Tidak semua indikator berubah pada pH yang sama. Perubahan indikator tergantung pada H+ dalam suatu larutan. Maka, indikator asam dan basa digunakan untuk memperkirakan keasaman atau kebasaan dari suatu larutan tersebut. Nah, di sini aku ada contoh soal. Tentukan berapa sih kisaran skala pH? Yang A 7-10, B 0-10, C 0-14, D 7-14. Nah, jawaban itu yang C, karena skala pH berkisaran dari 0 atau disebut dengan sangat asam hingga 14 atau disebut dengan sangat basa. Nah, larutan netral memiliki pH 7. Pada skala pH, larutan asam ditunjukkan dengan angka kurang dari 7, sementara larutan basa diwakili oleh nilai pH lebih dari 7, larutan asam diwakili oleh pH kurang dari 7. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk materi kedua ini, yaitu skala pH dan penggunaan indikator. Next video selanjutnya.